Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2625 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah kupas tuntas siapa saja orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa mereka? Mereka yang berbuat tidak adil, cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Mereka yang terikat dengan dosa-dosa ini, kata firman Tuhan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11 ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dulu memang kita masih hidup sama seperti di ayat 9 dan ayat 10. Sebelum kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih melakukan dosa-dosa ini. Hidup kita masih sesat dan masih hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah dan telah menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah alias masuk surga? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus bertobat. Amin. Kita harus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa seperti di ayat 9 dan ayat 10 itu. Saudara, kalau kita masih terikat salah satu dari kehidupan manusia lama kita, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan masuk dalam surga. Tempat kita di neraka kalau kita masih melakukan ayat 9 dan ayat 10 tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapat bagian dalam kerajaan Allah, mau masuk dalam surga, yang saudara harus lakukan, saudara harus memberi dirimu disucikan, alias kita harus bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat itu kan artinya meninggalkan semua kehidupan lama kita dan menuju pada hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita yang tadinya sudah jauh meninggalkan Tuhan, bertobat artinya kembali ke jalan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau hidup dalam kerajaan Allah, saudara harus bertobat. Itu langkah pertama. Saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saudara akan disucikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan dikatakan, kamu telah memberi dirimu disucikan.
Artinya, kita dengan kesadaran diri, kita bertobat dari manusia lama kita. Kita meninggalkan semua perbuatan daging dan kita mau menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan semua hal-hal yang bersifat daging, yang bersifat keduniawian. Kita harus tanggalkan semuanya itu. Kalau kita masih terikat dengan dunia, dengan perbuatan-perbuatan daging, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengambil langkah yang pertama supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Harus bertobat, memberi dirimu disucikan. Haleluya. Yang kedua, saudara, setelah kita memberi diri kita disucikan, kita sudah bertobat. Saudara, dalam ayat firman Tuhan ini berkata, kamu telah dikuduskan. Amin. Artinya ketika kita mengambil langkah untuk bertobat, kita memberi diri kita disucikan oleh darah Yesus. Pada saat itu juga kita telah dikuduskan. Yang tadinya kudis karena perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan dosa yang membuat kita kudis, saudara. Kita yang sudah bertobat, akhirnya kita dikuduskan. Kenapa kita harus kudus? Karena Allah kita, Allah yang maha kudus. Amin. Allah yang maha kudus itu tidak mungkin mau bersama-sama dengan kita kalau kita masih hidup dalam dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar baiknya dari kebenaran firman Tuhan ini, kita telah dikuduskan. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan di masa lalu yang membuat mungkin saudara bertanya-tanya, Tuhan, bisa gak ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran yang saya perbuat? Karena mungkin saudara merasa apa yang saudara lakukan itu memang sudah di luar batas kemampuan manusia untuk mengampuni. Karena mungkin sudah melakukan dosa yang sangat-sangat gelap, sangat-sangat terlalu, sehingga orang tidak dapat lagi mengampuni kesalahan saudara itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasanya firman Tuhan dikatakan, kalau kita sudah memberi dirimu disucikan, kita dikuduskan. Kita yang tadinya kotor, hina, menjijikan karena dosa. Kita yang kotor karena perbuatan-perbuatan dosa itu, kita dikuduskan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dikuduskan oleh darahnya yang kudus. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dikuduskan, jangan lagi kotori hidupmu dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan dosa yang menjijikan itu. Jaga hidupmu supaya tetap kudus. Kalau saudara menjaga hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan betah tinggal diam dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya, kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan damai, sejahtera, sukacita. Kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mungkin mengingat-ingat kesalahan dosa yang kita lakukan. Mungkin saudara sudah bertobat. Mungkin saudara sudah meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dunia, perbuatan-perbuatan daging saudara. Mungkin saudara sudah lama meninggalkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi mata manusia, ya mereka mungkin sulit untuk melupakan kesalahan, pelanggaran, dosa yang saudara dan saya lakukan. Tapi luar biasanya, firman Tuhan meneguhkan kita bahwa
kita telah dikuduskan. Artinya Tuhan telah menghapus semua dosa saudara dan saya. Dia tidak lagi ingat-ingat kesalahan pelanggaran yang saudara dan saya lakukan. Seperti manusia yang selalu ingat akan kesalahan pelanggaran dosa yang kita perbuat kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertobat, memberi dirimu disucikan, kita dikuduskan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dengar kata orang. Mungkin mereka berkata kamu gak layak untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus sementara kamu berbuat dosa ini dan itu. Saudara, jangan dengar apa kata orang. Dengarkan apa kata firman. Saudara telah disucikan. Saudara dan saya yang tadinya berdosa, tapi sekarang setelah kita menerima Yesus, kita dikuduskan dari dosa pelanggaran yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Tuhan telah kuduskan dengan darah-Nya yang kudus. Haleluya. Yang ketiga saudara, setelah kita memberi diri kita disucikan, kita bertobat, kita dikuduskan. Dan yang ketiga saudara, firman Tuhan dikatakan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mungkin kita banyak sekali buat pelanggaran, kesalahan, tapi kabar baik, ketika kita bertobat, memberi diri disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan pelanggaran yang kita telah lakukan di masa lalu. Saudara mungkin salah di pandangan manusia tadinya, tapi ketika saudara bertobat, saudara dikuduskan, saudara dan saya dibenarkan. Bukan berarti kita sudah buat salah lalu Tuhan benarkan perbuatan kita yang salah itu, bukan. Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita dibenarkan, Tuhan kasih tahu kesalahan kita. Amin. Sehingga kita berubah. Kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Yang tadinya perbuatan yang salah, sekarang yang kita lakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu maksudnya kita telah dibenarkan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kabar baiknya pada hari ini, saudara dan saya dibenarkan oleh darah Kristus Yesus Tuhan. Saudara gak salah ikut Yesus. Amin. Saudara benar ikut Yesus. Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Saudara, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus mereka binasa. Keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara ikut Yesus, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa jahat pun yang saudara lakukan di masa lalu, kabar baiknya saudara dan saya telah dibenarkan oleh darah Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pastinya akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah adalah mereka yang hidup dalam pertobatan, memberi diri mereka untuk disucikan. Yang kedua, mereka dikuduskan. Yang tadinya kudus sekarang kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dan yang ketiga, mereka yang bertobat, yang memberi diri mereka untuk disucikan oleh darah Yesus, mereka dikuduskan. Amin. Haleluya. Mereka yang tadinya kotor langsung bersih. Haleluya. Dikuduskan. Dan yang ketiga saudara, kita telah dibenarkan. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dibenarkan, itu berarti kita sah masuk ke dalam kerajaan Allah. Nggak ada yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara salah. Kalau saudara nggak percaya Yesus, saudara tidak akan diselamatkan. Saudara tidak akan dibenarkan. Saudara tidak akan dikuduskan. Saudara tidak akan diselamatkan. Hanya karena percaya kepada Yesus, saudara dan saya dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita dan berkati mereka. Dalam kehidupan mereka setiap hari, mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber dari segala berkat, yang percaya diberkati, Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.